duduk. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa karena ini media sosial sangat luas sekali. Jadi setelah kami berkonsultasi, itu semua pihak yang melibatkan, yang memposting, yang mendistribusikan itu akan diperiksa. Betul, tapi tidak ada nama terlapornya siapa. Ya, itu terbuka. Buktinya ada dua. Satu surat pernyataan yang diposting, yang isinya itu mencakup nama klien kami. Kemudian di situ ada statement bahwa nyatakan melakukan hubungan badan. Kedua, buktinya adalah highlight dari Instagram postingan story-nya yang dengan judul pelakor. Berkaitan dengan laporan dari saudari TAA ya, kemudian saya melihat juga baru sepintas ya, nggak begitu banyak full, nomor polisinya juga kita nggak tahu persis, tetapi yang jelas isinya saya melihat itu ada terpaut mengenai pasal 310, 311, 315, kemudian juga undang-undang IT-nya pasal 45. Nah ini berkaitan dengan pencemaran nama baik. Kemudian kalau pasal 45 itu kan berkaitan dengan mendistribusikan ya di ruang dalam suatu transaksi elektronik. Ya harapan dari klien saya sih kalau memang benar-benar nanti ada sangkut terlapor, ada ruang yang diberikan oleh pihak kepolisian yaitu RJ, Restorasi Justice. Dimanapun juga ya, karena ini kan masih katanya sih kawan gitu ya, masih ada teman, tapi kok jadi temenan gitu. Dengan adanya laporan tersebut otomatis kami tim hukum dari pihaknya Inara akan mengumpulkan ya sebanyak-banyaknya bukti untuk mengcounter daripada laporan tersebut. Apabila memang kalau klien kami ada masuk terseret di dalam terlapor tersebut, tetapi juga kita tetap waspada karena gimana pun juga apa yang disampaikan di dalam laporan tersebut berkaitan dengan pencemaran baik ya, sebetulnya kemarin kan sudah minta maaf sebetulnya ya, sudah secara terbuka memberikan surat jawaban somasi juga terbuka, keinginan daripada pihak pengacara dari Hendri. Kenapa kok jadi membuat laporan gitu? Aneh bin ajaib. Apa nggak cukup dengan minta maaf, membuat pernyataan klien kami? Ini sangat disayangkan sekali. Yang jelas kalau laporan itu tidak menjelaskan secara detail. Kami sudah mendapat kabar, informasi, insya Allah kami dan tim kuasa hukum Virgon hari Senin akan mengkonfirmasi, mempelajari laporan bila mana memang klien kami dilaporkan. Dan bila juga ada panggilan kami akan kooperatif. Informasinya tadi siang kami sudah menyampaikan dan juga beliau juga sudah tahu, intinya ya kita akan menghormati proses hukum bila mana ada laporan. Soal somasi itu masih dalam proses kita lagi pelajarin ya. Jadi kita juga lagi mencari informasi lebih lanjut karena kan kita baru terima kemarin siang kalau nggak salah, dan kemudian baru beberapa hari lalu juga sudah ada laporan. Jadi sementara kita pelajarin dulu, seperti saya bilang tadi, insya Allah akan hadir bila mana ada pemeriksaan dan klien kami juga akan kooperatif. Juga laporan itu juga harus dibuktikan kan, dari saksi juga dari bukti-bukti kita juga harus pelajarin juga. Dengan adanya prahara rumah tangga, klien kami ini otomatis memang secara psikisnya itu terpukul ya. Kemudian sehingga tidak bisa fokus betul, apalagi sekarang anaknya 3 yang perlu betul perhatian, kasih sayang daripada orang tua. Nah apalagi ini kayak prahara rumah tangga begini, kasihan dari anak-anaknya, terutama ya ibunya jadi punya beban seperti kayak punya beban apa istilahnya tanggung jawab sendiri, padahal bapaknya kan masih ada. Kita harapkan lah ini tidak terjadi, nih prahara rumah tangga ini bisa selesai dengan baik, bisa damai. Baik, kemarin sore kita ngobrol, kita makan sama-sama. Kemarin sore ada sedikit ya kita ngobrol-ngobrol, sharing lah masalah ini ke depannya seperti apa. Kemarin kita lebih fokus bicara mengenai ngumpulin data-data, bukti, dan juga beberapa informasi yang
saya dan Mas Kris juga lagi sedang kita kumpulkan. Permohonan talak sudah masuk juga, ya saya harus hadapi. Sebelum masuk ya proses talak, sebenarnya saya sudah mengajukan untuk mediasi, tapi ya Proses mediasi itu Gagal. terjadi kapan, Mbak? gagal. Ya, kapan proses mediasi itu Ya terjadi? sebelum talak masuk. Sidangnya tertutup. Kemarin udah disampaikan juga sama Mas Kris bahwa permasalahan ini nggak boleh kita sampaikan di media karena itu kan sifatnya masalah keluarga. Langkah selanjutnya seperti aku bilang tadi, hari Senin kita akan konfirmasi dan juga akan mengecek laporannya, yang dilaporkan siapa, dasarnya apa, buktinya apa, ya nanti kami selaku kuasa hukum tim kami akan mengecek hari Senin. Karena permohonan talak sudah masuk juga, ya saya harus hadapi. Sebelum masuk ya proses talak, sebenarnya saya sudah mengajukan untuk mediasi, tapi ya Proses mediasi itu Gagal. terjadi kapan, Mbak? gagal. Ya, kapan proses mediasi itu terjadi? Ya sebelum talak masuk. Sebelum talak masuk. Iya. Bahkan beberapa kali sebelum viral, pasti sebelum viral pun juga saya sudah berusaha untuk mediasi, saya sudah minta tolong beberapa pihak, yang kemudian ya jalan buntu. Kita sih kalau pihak Virgon ngajukan gugatan ya kita hadapin dengan segala konsekuensinya. Gitu juga Mbak Indara konsultasi sama kita juga hadapin. Nah, mereka juga harus hadapin langkah-langkah apa yang kita lakukan. Ya satu poinnya dia adalah dia marah, udah itu aja. Karena Jadi berkaitan dengan alasan Virgon mengajukan permohonan talak itu kita harus lihat dulu ya. Permohonannya kan belum disampaikan ke kita. Iya. Nah, sehingga Mbak Inara juga belum tahu nih apa alasannya. Kalau alasannya yang tidak masuk akal, saya yakin itu akan Iya. ditolak oleh majelis hakim. Kalau seseorang itu mengalami sebuah, katakanlah ya, shocking gitu ya. Shocking itu kan kaget karena ada sebuah peristiwa yang tiba-tiba dialami. Walaupun perselingkuhan ini ternyata bukan tiba-tiba gitu ya, sudah pernah terjadi sebelumnya dan ini menjadi puncak. Kalau menurut saya ini titik kulminasi daya tahannya dia gitu. Sehingga ketika seseorang berada dalam posisi seperti itu, maka dia harus membawa dirinya atau kondisi mentalnya pada situasi yang lebih stabil, lebih tenang. Nah, barangkali dengan bicara atau katarsis ini dia lebih mudah gitu menyelesaikan masalahnya. Yang jadi persoalan kan katarsisnya di media sosial gitu. Sehingga itu bisa menghadirkan gitu. Menghadirkan banyak komentar-komentar atau pendapat yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau mengganggu justru. Nah, konteks mengganggu ini yang kemudian dia selesaikan lagi dengan cara apa? Rasionalisasi, yaitu meminta netizen tidak mengganggu kenyamanan suaminya, bahwa suaminya begini. Itu sebuah proses untuk dia tetap tenang, nggak merasa bersalah gitu mungkin ya, atau tidak merasa takut dan cemas mungkin gitu, sehingga dia tetap bisa menjaga kestabilan emosinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.